A bead for the birth of our son. Happiness is simple. Let's go. 2 minutes, people. Diceritakan 15 tahun setelah pasukan penjajah yang diwakili oleh pasukan militer RDA dikalahkan oleh gabungan kekuatan klan Na'vi dan satwa liar Pandora. Kini, Jack Sully menjadi Olo Eggtan, pemimpin klan Omaticaya, meninggalkan tubuh manusianya dan memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Jack dan Neytiri telah menemukan kebahagiaan mereka dalam membesarkan keluarga mereka sendiri, termasuk putra mereka Neteyam dan Loak, serta putri Kiri dan Tuktiri. Kiri adalah putri angkat mereka, dan dia lahir dari tubuh avatar koma Dr. Grace Augustine. Anak-anak tersebut ditemani oleh saudara angkat lainnya, yaitu Miles Socorro, alias Laba-Laba atau Spider, yang merupakan anak dari mendiang Kolonel Quaritch. Spider tidak dipulangkan karena cryosleep untuk anak-anak tidak memungkinkan, dan dia pun dibesarkan di Pandora bersama anak-anak Sully. Meskipun Jack telah menerimanya sebagai anak angkat mereka, Neytiri merasa sulit untuk mempercayainya karena latar belakang orang tuanya. Namun, Spider merasa lebih nyaman dengan gaya hidup Na'vi saat ini, dan ia juga merasa bersalah atas tindakan ayahnya dulu. Selama tinggal di hutan, Jack dan Neytiri mengajarkan anak-anaknya kemampuan bertahan hidup, mulai dari berburu sampai dengan bertarung. Sampai suatu malam, terlihat Jack Sully dan Neytiri yang sedang berdua menatap langit, tiba-tiba melihat kilauan cahaya yang turun. Dan ternyata itu adalah bangsa manusia yang hendak turun ke planet Pandora. Kedatangan itu pun membuat hutan yang ada menjadi rusak. Semua hewan berlarian, bahkan ada yang terbakar. Kemudian setelah itu, keluarlah pasukan yang dinamai Research Development Administration, atau disebut dengan RDA. Mereka keluar dengan peralatan tempur dan beberapa alat berat lainnya. Jack dan Neytiri pun sangat sedih melihat kejadian itu. Di sana RDA pun melakukan sejumlah terobosan dalam misi kali ini. Salah satunya memanfaatkan program Avatar untuk membuat satuan elit. Tim elit itu pun dipimpin oleh Kolonel Quaritch, di mana sekarang ia dalam bentuk penampilan baru seperti Avatar lainnya. Dan ternyata Quaritch dan beberapa pengikutnya dihidupkan kembali setelah kematian di film Avatar pertama, di mana kesadaran mereka dipindahkan ke tubuh avatar hasil cloning. Dan sebagai hasilnya, dalam bentuk baru mereka semua masih memiliki semua ingatan dari kehidupan masa lalu hingga kematian mereka. Untuk mencegah RDA mengeksploitasi Pandora lagi, Jack pun memimpin operasi gerilya strategis yang bertujuan untuk melemahkan jalur pasokan RDA. Dalam salah satu misi ini, penggerebekan dilakukan di kereta Maglev, di mana putra Jack pada saat itu ditugaskan untuk bertindak sebagai mata-mata. Loak yang sangat ingin membuktikan dirinya pada sang ayah tidak mematuhi perintah itu, dan ia pun mencoba membantu dalam pertempuran. Namun sayang, tiba-tiba muncul satu pesawat dari pasukan RDA. Ia pun kemudian menembakkan sebuah rudal ke arah pasukan Jack, dan ternyata tembakan tersebut pun mengenai putranya yang bernama Neteyam. Jack pun kemudian membawanya pulang. Lalu setelah sampai di markas persembunyian, Jack pun memarahi anaknya tersebut. Scene lalu memperlihatkan Quaritch yang menuju ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut merupakan markas RDA terbesar di planet Pandora, dan tempat tersebut juga dilengkapi dengan berbagai senjata canggih. Quaritch pun pada saat itu diberikan tugas untuk menuju ke sebuah tempat, dan ternyata tempat itu adalah rumah bagi Jack dan keluarganya. Sementara itu, anak-anak Jack yang sedang bermain, ia tidak tahu bahwa pasukan Quaritch pada saat itu sedang menuju ke tempat mereka. Dalam perjalanan, pasukan Quaritch sempat melihat sebuah bangkai pesawat, dan ternyata itu merupakan pesawat yang 15 tahun lalu digunakan oleh mereka untuk menyerang Pandora. Quaritch pun melihat tengkorak dirinya yang telah mati akibat terkena sebuah anak panah. Anak-anak Jack melihat sebuah jejak kaki, dan kemudian ia mengikuti jejak tersebut. Dari kejauhan, anak Jack pun mengintai pasukan Quaritch, dan ia segera menghubungi ayahnya. Lalu setelah itu, Jack dan Neytiri pun langsung menuju ke tempat tersebut.
Pada saat anak-anak Jack ingin mencoba pergi, ia malah ditangkap oleh pasukan Quaritch. Di sana, Quaritch juga melihat anaknya yaitu Spider, tapi sang anak tidak mengenalinya, karena yang ia tahu ayahnya sudah meninggal. Kemudian, Quaritch pun menghubungi pasukannya yang berada di markas untuk segera menjemput. Ia juga sempat mengambil memori dari pesawat yang dulu pernah ia pakai, di mana memori itu berisi video yang menunjukkan dirinya terkena sebuah anak panah dari Neytiri. Di saat itulah, Spider, anaknya juga melihat video tersebut. Setelah beberapa saat, Jack dan Neytiri datang. Ia pun mencoba untuk membebaskan anaknya dan perlawanan pun terjadi. Setelah semuanya melarikan diri, tiba-tiba Quaritch menembak sebuah bom, dan itu membuat putranya Spider terjatuh. Setelah itu, Quaritch pun membawa anaknya itu ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Spider dikurung di dalam sebuah ruangan dengan kaca anti peluru, sehingga ia pun tak bisa keluar. Tak lama kemudian, Spider pun diinterogasi dan ditanyai beberapa pertanyaan, terutama mengenai tempat tinggal Jack saat ini. Namun, ia tidak mau bicara sama sekali. Sampai kemudian, ayahnya pun mematikan alat interogasi tersebut dan mencoba untuk berbincang santai dengannya untuk pelan-pelan memengaruhinya. Di lain sisi, Jack dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya, yaitu di suku Umaticaya, karena mereka merasa target Quaritch datang ke tempat tersebut adalah ia dan keluarganya. Sehingga untuk mengamankan penduduk yang lain, ia pun akhirnya mencoba untuk pergi dan mencari bantuan ke suku lain. Singkat cerita, Jack dan keluarganya pun sampai di klan air yaitu Medcaina. Sekedar informasi, menurut beberapa sumber, klan Medcaina ini terinspirasi dari suku Bajo yang ada di Indonesia. Klan ini hidup berdampingan dengan laut, tinggal di desa Awaatlu, dan rumahnya dibangun di sela-sela akar pohon raksasa seperti bakau. Tentu perbedaan yang sangat mencolok terlihat di antara Medcaina dan Umaticaya. Selain berbeda tempat tinggal yaitu di pegunungan dan di laut, warna kulit dari anggota klan ini juga berbeda. Terlihat saat kedatangan Jack, para anggota klan mengerumuninya karena warna mereka yang berbeda. Kulit mereka tampak lebih hijau daripada biru pekat. Selain itu, klan Medcaina juga memiliki postur tubuh yang lebih besar. Mata mereka juga lebih besar dan berwarna biru, bukan kuning seperti Umaticaya. Lengan dan kaki mereka telah melebar di bagian bawah, hingga memiliki struktur seperti sirip, dan ekornya melebar berbentuk seperti dayung untuk berenang dan tidak memiliki seberkas rambut di ujungnya seperti klan Umaticaya. Tak lama kemudian datanglah anak ketua suku yang bernama Sireya, dan kemudian disusul ayahnya sang ketua suku yang bernama Tonowari. Meskipun kedatangan Jack sempat menimbulkan perdebatan karena perbedaan bentuk tubuh yang sangat mencolok di antara mereka berdua. Namun karena sifat berperi keavataran, mereka semua pun pada akhirnya mengizinkan keluarga Jack untuk tinggal di klan tersebut. Di hari pertama tinggal di suku tersebut, Jack dan keluarganya sangat kagum melihat keindahan bawah laut yang dimiliki oleh Medcaina. Di lain sisi, Quaritch dan pasukannya saat ini sedang menaiki sebuah pesawat dan menuju ke tempat tinggal Jack di Umaticaya. Sementara itu, di tempat baru, anak-anak Jack kini diajari Sireya menunggang hewan laut yang bernama Ilu. Namun saat hewan itu melaju, dengan cepat tangannya terlepas dan mereka pun gagal. Diperlihatkan juga, Jack saat itu diajari oleh kepala suku menaiki ikan yang dapat terbang, yaitu bernama Surak, di mana ikan ini bisa terbang dengan sangat cepat dan dalam waktu yang lama. Selain itu, ikan terbang ini juga sangat ganas dan tidak sembarangan orang bisa menaikinya. Di lain sisi, di luar dugaan, Tuktiri malah dengan mudah bisa menaiki hewan laut itu. Bahkan ia juga dapat berinteraksi dengan semua hewan laut yang ada. Nampaknya ia memiliki kekuatan khusus dalam hal ini. Kembali lagi ke Quaritch, saat ini ia sedang berusaha menaiki salah satu hewan di Umaticaya, yaitu ikran yang mirip dengan naga terbang. Namun sayang pada saat itu ia malah terjatuh ke dalam jurang. Saat pasukannya panik, tak lama kemudian tiba-tiba ia pun muncul lagi, dan ternyata ia kini dapat menaklukkan hewan tersebut.
Saat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, Loak pada saat itu bertengkar dengan Aunung dan juga Rodko karena mereka membuli Loak dan juga Kiri yang memiliki campuran dari manusia. Setelah kejadian itu, mereka pun dimarahi oleh Jack karena perbuatan tersebut. Setelah itu, keesokan harinya, mereka pun saling memaafkan, dan kini mereka pun bersahabat. Suatu hari, Nethiam diajak teman-temannya berburu. Namun saat asik menyelam tanpa sadar, ia pun ditinggalkan oleh teman-temannya yang sangat biadab itu. Pada saat itulah, Nethiam pun kebingungan karena ia tidak tahu jalan untuk pulang. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah ikan yang sangat besar dan mencoba untuk memangsanya. Nethiam pun menghindar dan mencoba untuk bersembunyi dari serangan ikan tersebut. Karena kelamaan menyelam, Nethiam pun mulai kehabisan nafas. Ia pun lalu pelan-pelan mencoba untuk naik ke permukaan. Namun sayang, aksinya itu kembali diketahui oleh ikan monster sebelumnya. Kemudian, saat ikan itu akan memangsa Nethiam, datanglah seekor paus yang menyelamatkannya. Saat sadar, Nethiam pun kaget karena ia kini berada di atas punggung paus raksasa yang menyelamatkannya tadi. Melihat paus itu terluka, ia pun langsung membantu melepaskan tombak yang menancap di tubuh paus itu. Hingga akhirnya kini mereka berdua pun berteman. Singkat cerita, saat Nate kembali ke rumah, terlihat semua orang sudah berkumpul mengkhawatirkannya. Pada saat itulah, anak dari kepala suku yang bernama Aunung meminta maaf karena ulah sebelumnya. Keesokan harinya, Nethiam bercerita bahwa ia bisa selamat karena ditolong oleh paus raksasa. Dan dari teman-temannya, Nethiam pun tahu kalau paus tersebut disebut Tulkun dan merupakan ikan yang dianggap sakral di Metkayina. Namun mereka sendiri menganggap paus itu hanyalah mitos karena belum pernah ada yang bertemu saat ini dengan paus itu. Setelah itu, Nethiam pun kemudian pergi ke sebuah tempat di mana itu merupakan tempat pertama ia bertemu dengan paus itu. Ia pun memanggil namanya dan paus itu pun datang. Di lain sisi, Seria mengajak Kiri dan Tuktiri menuju ke sebuah tempat yang sangat indah. Di sana juga terdapat tumbuhan yang sangat bersinar, dan saat Kiri menyentuhnya, ia pun kemudian mendapatkan penglihatan bertemu dengan ibunya yang masih sehat. Ia pun sempat berbincang melepas kerinduan dengan sang ibu. Namun tak lama kemudian, ibunya pun tiba-tiba terlihat aneh dan ia pun pingsan. Sontak, ia langsung dibawa pulang. Lalu setelah itu, ia pun mendapatkan perawatan medis. Namun setelah beberapa jam, nampaknya ia belum juga sadar. Akhirnya suku Metkayina pun melakukan pengobatan tradisional dan tak lama kemudian Kiri pun sadar. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan Quaritch dan pasukannya yang saat ini kembali menaiki sebuah pesawat induk, dan mereka pun kembali berencana untuk menuju ke sebuah tempat. Ternyata pada saat itu mereka datang ke sebuah suku dan menangkap semua penduduknya. Diketahui ia saat itu masih mencari keberadaan Jack. Namun karena para penduduk suku tidak ada yang tahu tempat Jack, tempat itu pun akhirnya dibakar. Kembali lagi ke suku Metkayina, terlihat ikan yang mirip dengan paus datang bergerombol. Melihat hal itu, penduduk pun sangat bergembira. Konon, setiap bayi yang lahir di suku Metkayina akan dibiarkan berenang bersama ikan paus agar ia dapat beradaptasi dengan air laut. Sementara itu, Nethiam kembali bertemu dengan ikan paus sebelumnya. Ia pun mencoba masuk ke dalam mulut paus itu. Dan ternyata, di dalamnya terdapat sebuah cahaya yang sangat terang seperti bintang. Tak hanya itu, di sana juga ada serabut yang mirip dengan tumbuhan yang ada di suku Omaticaya. Dan setelah Nethiam menghubungkannya, tiba-tiba ia pun mendapat penglihatan masa depan terhadap ikan paus itu, di mana suatu saat nanti banyak ikan paus yang akan diburu oleh bangsa manusia. Singkat cerita, baru beberapa hari penglihatan itu akhirnya kenyataan. Tiba-tiba saja bangsa manusia mempersiapkan berbagai senjata dan datang untuk memburu para ikan paus.
Para manusia pun akhirnya berhasil menangkap salah satu ikan paus. Lalu seorang profesor masuk ke dalam mulutnya dan menyalakan bor untuk menembus bagian otak ikan itu. Ia pun lalu mengambil cairan dari otak ikan paus itu untuk digunakan oleh umat manusia sebagai obat awet muda dan hidup abadi. Melihat hal itu, Jack dan kepala suku pun tak bisa berbuat apa-apa, dan mereka hanya bisa melihat ikan paus mati diburu oleh manusia. Keesokan harinya, Nethiam dan teman-temannya berniat untuk menyelamatkan seekor paus yang ternyata itu merupakan paus terakhir yang tersisa akibat perburuan liar manusia. Namun sayang, ternyata paus tersebut sudah terkena tembakan pelacak, sehingga kemanapun paus itu pergi, manusia tetap dapat melacak keberadaannya. Nethiam dan teman-temannya pun mencoba untuk melepaskan alat pelacak itu. Ia pun lalu menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Untung saja berkat kerjasama dari semua anggota suku, alat pelacak itu pun berhasil dilepaskan. Sementara itu, di lain sisi, bangsa manusia dan pasukannya saat ini kembali sedang mempersiapkan peralatan tempur untuk segera memburu paus yang tersisa sebelumnya dan akan menuju ke titik lokasi sinyal pelacak berada. Namun sesampainya di titik lokasi, mereka ternyata tak menemukan keberadaan paus tersebut. Lalu untuk mencari jejak, mereka pun menerjunkan para pasukan penyelam, hingga akhirnya pasukan itu pun melihat bangsa Na'vi, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, para anak-anak berhasil ditangkap oleh pasukan tersebut. Melihat hal itu, Spider sempat berusaha untuk menolong, namun apalah daya, ia pun juga saat ini sedang ditahan. Tak lama kemudian, Jack dan para anggota suku Metkayina pun datang untuk menyerang pasukan tersebut. Pada saat itulah, Quaritch pun mengancam ia akan menembak anak-anak yang ia tahan jika Jack dan pasukannya tidak menyerahkan diri. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, Jack pun pelan-pelan mendekat untuk menyerahkan diri. Tak lama kemudian, tiba-tiba pada saat itulah pertempuran yang sangat dahsyat pun tak dapat dihindarkan, di mana para anggota suku juga bertarung dengan sangat gagah perkasa untuk mempertahankan wilayah mereka. Di lain sisi, Spider yang ada di dalam pesawat juga ikut membantu dengan cara menghancurkan sistem pesawat dari dalam, sehingga tak lama kemudian pesawat itu pun mulai mengalami error dan akhirnya terbakar. Sementara itu, Nethiam saat ini sedang berusaha untuk menyelamatkan adik-adiknya yang ditangkap tadi. Lalu ia pun menyuruh mereka semua untuk segera berlindung. Pada saat itu, ia pun melihat Kiri diikat di dalam pesawat. Lalu saat Tuktiri berusaha menyelamatkannya, mereka berdua malah ketahuan dan akhirnya diikat. Di lain sisi, Nethiam juga kini terkena tembakan. Ia pun lalu dibawa ke hadapan Jack dan tak lama kemudian ia pun meninggal. Setelah itu, Jack dan Spider pun mencoba menyelinap masuk ke dalam pesawat. Di sana, mereka pun meledakkan sebuah granat yang membuat pesawat itu rusak semakin parah. Singkat cerita, Jack pun berhasil menyelamatkan anaknya. Namun saat ia akan pergi membawa Tuktiri, ia pun dihadang oleh Quaritch yang pada saat itu masih menyandra anak angkatnya yaitu Kiri. Quaritch pun kembali mengancam Jack akan mencelakakan anaknya jika ia tidak menyerah. Kemudian, anaknya Spider mencegahnya. Tapi ayahnya itu tidaklah peduli sampai kemudian Neytiri datang dan gantian menyandra anak Quaritch. Awalnya Quaritch tidak peduli. Namun saat melihat wajah Neytiri yang serius, hatinya pun kemudian luluh. Karena ia tidak tega jika anaknya Spider atau nama aslinya yaitu Miles Socorro meninggal. Setelah itu terjadilah duel sengit antara Jack dan juga Quaritch. Tak lama kemudian pesawat yang rusak itu pun tenggelam sampai kemudian Tuk tersedot air masuk ke dalam pesawat itu dan disusul ibunya Neytiri.
Di lain sisi, pertarungan antara Jack dan Quaritch masih berlangsung, sementara semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing karena pesawat itu kini akan segera tenggelam. Mereka berdua pun terus bertarung sampai pesawat itu tenggelam. Lalu mereka berdua juga terjebak di dalam pesawat itu sampai kemudian Quaritch kehabisan napas dan akhirnya tewas. Jack kemudian pergi dari tempat itu, namun ia juga malah kehabisan nafas. Dan sekarang giliran anak-anak yang mencari adik dan orang tuanya, karena mereka masih terjebak di dalam pesawat. Hingga akhirnya Jack pun ditemukan dan ia segera dibawa keluar. Begitu juga dengan Spider, ia pada saat itu berhasil menemukan ayahnya Quaritch, dan ternyata ayahnya itu masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Kiri yang dapat berinteraksi dengan para penghuni laut pun memerintahkan mereka untuk menunjukkan jalan menuju tempat ibu angkat dan adik-adiknya yang lain berada. Sementara itu, Jack dan Loak ditolong Tulkun untuk keluar hingga akhirnya mereka semua pun berhasil selamat. Tak lama kemudian, Spider juga berhasil menyelamatkan ayahnya. Dan ayahnya pun pada saat itu membujuk Spider untuk pergi bersamanya. Namun nampaknya Spider tidak mau dan ia memilih untuk tinggal bersama Jack dan juga adik-adiknya yang lain. Film pun akhirnya ditutup dengan Jack dan keluarganya yang sedang bersedih, melakukan pemakaman Neteyam menurut adat Metkayina, dan membaringkan tubuhnya untuk beristirahat di teluk leluhur di mana ia diserap oleh pohon roh. Jack kemudian mulai memberitahu Tonowari dan juga Ronald tentang keputusannya untuk meninggalkan klan Metkayina. Sementara itu, Tonowari telah menganggap Jack dan keluarganya sebagai bagian dari klan Metkayina dan menyuruhnya untuk tetap tinggal. Dengan rendah hati, Jack pun akhirnya mau tinggal. Ia lalu bersumpah bahwa dia dan keluarganya akan mempertahankan Awa Atlu, yaitu rumah baru mereka, sampai titik darah penghabisan.